Taqwa wasiyatullah kepada seluruh Nabi dan Rasul, bahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Taqwa wasiyatullah kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Taqwa wasiyatullah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Taqwa wasiyatullah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat yang terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kunci diterima amal ibadah kita di sisi Allah dengan taqwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kunci terjamin segala kemudahan dalam segala urusan, bahkan kunci rizki taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan takwa kepada Allah dijamin orangnya diselamatkan dari siksa neraka jahannam. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Takwa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari larangan Allah. Takwa berupaya menjauhkan dan menjaga diri dari kemurkaan Allah dan membuat batas supaya jangan sampai mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di masjid bertakwalah kepada Allah, di pasar bertakwalah kepada Allah, dalam rumah bertakwalah kepada Allah, di jalan bertakwalah kepada Allah, dan dimanapun kita berada kita selalu merasa Allah menguasai kita. Saya pernah membaca dalam sejarah di salah satu masa ketika seorang khatib naik mimbar dan mengingatkan bertakwalah kepada Allah, semua yang di masjid menangis. Mereka sudah tahu sejarah dalam apa itu takwa kepada Allah. Malulah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari hisab. Ma'asyiral muslimin, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umur. Masih kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur modal besar, umur yang telah dilalaikan oleh banyak manusia. Bahkan terhadap umur Allah berfirman manusia itu sangat merugi, sampai Allah bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia merugi karena mereka tidak memperhatikan umurnya dan waktunya. Umur yang diberikan oleh Allah langkah demi langkah akan kita wajib bersiapkan tanggungjawabnya di hadapan Allah, akan dipertanyakan oleh Allah. Allah berikan berapa umur kita dan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun umur kita dibanding ummah yang terdahulu
masih sangat minim. Bahkan umur ummah yang terdahulu ada yang sampai 1000 tahun. Kalau standar umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Sedikit yang melalui itu. Tapi di dalam umur yang begitu singkat dibanding umur ummah yang terdahulu, diberikan oleh Allah karunia-karunia yang tidak didapat oleh ummah-ummah yang sebelum kita. Umur begitu singkat, tapi pahala amalannya begitu banyak. Jaga salat 5 waktu, dapat pahala 50 kali salat. Barang siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, dibalas oleh Allah 10 kali rahmat. Haji yang mabrur, tidak ada balasan selainkan surga. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun. Orang-orang yang bersedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah. Dan sedekah terjamin husnul khatimah. Bahkan Allah mengganti yang lebih baik. Malam Lailatul Qadar 1 malam, tapi nilai pahalanya 83 tahun. Belum tentu umur kita bisa 83 tahun. Inilah umur umat Nabi Muhammad yang begitu singkat dan begitu pendek terhadap ummah-ummah yang terdahulu. Tapi begitu luar biasa karunia Allah di dalam beramal saleh. Baca Al-Quran bukan 1 ayat, bukan 1 halaman, bahkan 1 huruf 10 kebaikan. Dalam salat berapa kali kita baca Al-Fatihah? Di luar salat berapa kali kita baca Yasin? Berapa kali kita baca surah yang lain? Bahkan antara kemudahan yang telah terbukti Al-Quran itu mudah, orang yang tidak bisa baca Al-Quran langsung mampu menghafal beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ini semua jamaah sekalian merupakan karunia dan kenikmatan yang wajib kita syukuri dan kita maksimalkan dalam singkat umur kita ini, agar yang terisi berguna, bermanfaat, supaya kita terjamin selamat dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin, salah satu kesempatan yang cukup mulia tapi tidak diperhatikan oleh manusia, musim-musim beribadah seperti Ramadan, seperti 6 hari Syawal, dan kita beriktikaf di malam-malam. Dan ada musim lagi begitu pentingnya, bahkan musim emas, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi umat Islam akan menyambut bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haji. Bulan Dzulhijjah datangnya sesudah bulan Dzulqa'dah. Dan bagi umat Islam, bulan Dzulhijjah adalah bulan terakhir di tahun Hijriyah. Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan kemuliaan 10 hari Dzulhijjah. Wal fajr, wa layalin ashr, wal syaf'i wal watri wal layli idha yasr. Sampai ada berbeda pendapat antara ulama, mana yang lebih mulia dan lebih utama. Apakah 10 malam akhir Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Saking dua-duanya kemuliaan memiliki yang luar biasa. 10 malam Dzulhijjah, 10 malam di bulan suci Ramadan memiliki malam yang begitu agung, adalah malam Lailatul Qadar. Di 10 hari pun memiliki kemuliaan. Hari yang agung adalah hari Arafah. Bahkan hari Idul Adha, yang bagaimana umat Islam
memberikan sembelihannya kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Hari sebagaimana di bulan malam Ramadan Allah membebaskan hamba-hamba dari neraka Jahannam, di hari Arafah Allah pun membebaskan hamba-hamba dari neraka Jahannam. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min al-'ashr." قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal salih pun, tidak ada amal salih pun yang sangat dicintai Allah sebagaimana amal salih di 10 hari pertama Dzulhijjah. Tidak ada amal salih pun yang sangat dicintai Allah sebagaimana beramal salih di 10 hari pertama Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun orang berjihad fi sabilillah," kata Rasulullah, masih berjihad sabilillah kecil bagi amal salih yang lainnya di 10 hari pertama Dzulhijjah. Salah satu sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Karena hari ke-10 hari raya Idul Adha tidak boleh berpuasa. Dan tanggal 11, 12, 13 yang dinamakan hari-hari tasyriq tidak juga boleh berpuasa. Tapi coba bayangkan bagaimana kalau kita bisa menjaga dan menghidupkan sunnah berpuasa. Karena kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada amal salih yang dicintai Allah selainkan beramal salih di 10 hari Dzulhijjah. 10 hari pertama. Di antara lain berpuasa. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Jamaah sekalian, tadi saya menyebutkan sebuah hadis yang sahih. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun. Bagaimana kalau puasa 9 hari? Amal salih yang lain bersedekah. Amal salih yang lain menjaga baca Al-Quran. Amal salih yang lain kita bisa menamalkan zikrullah. Zikir ini termasuk amalan yang sangat sederhana dan tidak ada di antara kita yang tidak bisa berzikir. Saking mudahnya zikir, boleh berzikir dalam keadaan apapun. Berdiri boleh, duduk boleh, berbaring boleh, sambil jalan boleh, sambil makan boleh, naik motor boleh, naik mobil boleh, dimanapun kita berada boleh. Berzikir kepada Allah tidak harus berwudu. Berzikir kepada Allah tidak harus menghadapi kiblat. Bagaimanapun keadaannya, zikrun kepada Allah. Bahkan seluruh amal ibadah Islam tujuannya untuk mengagungkan dan membesarkan nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salah, Allah mengajarkan kita untuk segera tunaikan salat Jumat. Tapi bagaimana kalau habis Jumat? Allah ingatkan apa lagi? Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard, silahkan bergerak di bumi, carilah rizki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira.
jangan lupa berbanyak zikir kepada Allah. Bahkan ibadah haji yang tidak terlepas daripada zikir, Allah masih mengingatkan selepas haji pun jangan lupa berzikir kepadaku, kata Allah. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Kalau sudah habis haji dan manasik haji, berzikirlah kepada Allah. Bahkan salat kita sendiri yang tidak terlepas dari isi dari awal takbir sampai salam dengan penuh dengan zikir, Allah masih mengingatkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Zikirlah kepada Allah lebih besar dan lebih mulia. Saya berikan amalan dalam kesempatan ini. 2 amalan, tolong diperhatikan. Yang pertama, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin kaum muslimin menghafal banyak macam salawat. Yang pendek, yang panjang, yang bagi sayyiduna, tidak bagi sayyiduna, mana yang kita bisa silahkan. Bahkan ulama menjelaskan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad di hari Jumaat lebih mulia daripada berbanyak baca Quran. Mengapa? Karena itu permintaannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Akthiru alayya minas salati yawmal jumu'ati wa laylataha." Berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumaat dan malam Jumaat. Ini permintaan Rasul. Kalau bahasa kita, permohonan Rasul. Boleh tidak diterima permohonan Rasul? Terima. Dengan senang hati kita terima dan kita amalkan. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya, khususnya di hari Jumaat. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qala alhamdulillah fil yawmi wal layla qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha 100 marrah kana ka'annama tasaddaqa bi 100 farasin muhammalatin fi sabilillah." Allahu akbar. Rugi banyak manusia yang tahu enaknya zikir, mudahnya zikir, tapi tidak berzikir. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah saja 100 kali. Sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari. Pahalanya apa? Seperti orang bersedekah 100 kuda perang fi sabilillah. Allahu akbar. Saya menghitungkan Alhamdulillah 100 kali tak sampai 3 minit. Siapa yang mampu bersedekah kuda perang? Tidak ada yang mampu. Tapi dengan ucapan Alhamdulillah saja 100 kali tidak melebihi 3 atau 4 menit, kita mendapatkan nilai sedekah 100 kuda fi sabilillah. Hadis sahih. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebelum terbit matahari pagi hari, kira-kira habis subuh. Dan sebelum tenggelam matahari sore hari, kira-kira habis asar sebelum maghrib. Ucapkan Alhamdulillah 100 kali setiap hari. Sebaik-baik ucapan yang Allah suka, Alhamdulillah. Afdalud du'a, Alhamdulillah. Pembukaan Al-Quran, Alhamdulillah. Bahkan Alhamdulillah lebih berat daripada bumi dan langit. Jadilah orang yang beriman, yang suka berzikir, apalagi di 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu tanda Anda beriman.
Karena ada sekelompok bukan orang mukmin tapi munafik. Siapa mereka yang munafik itu? Apakah mereka berzikir? Apakah mereka salat? Allah berfirman, mereka salat. Bahkan mereka suka berzikir. Allah gambarkan, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas. Sifat mereka orang munafik kalau salat malas. Tapi mengapa salat kalau malas? Riya. Takut sama manusia, takut difitnah. Riya karena manusia. Terus apakah mereka berzikir? Wala yazkuruna Allaha illa qalila. Mereka berzikir tapi sedikit. Supaya kita jauh dari sifat munafik, apa yang harus kita lakukan? Dua hal. Salat dengan ikhlas, semangat. Jangan malas-malasan. Yang kedua, berzikir sebanyak-banyaknya. Enak itu zikir. Hadis yang terakhir yang saya sampaikan dalam khutbah ini, ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong berikan kepada aku amalan yang menjamin aku masuk surga bersamamu. Allahu Akbar. Ini permintaan yang luar biasa. Dia tidak minta masuk surga saja, tapi dia minta, ya Rasulullah, tolong kasih aku amalan yang menjamin aku masuk surga bersamamu. Berarti dia tidak mau masuk surga selain bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Artinya selalu berzikir kepada Allah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, tolong jaga zikir kepada Allah. Apalagi menyambut kedatangan 10 hari pertama Dzulhijjah, karena amalan di dalamnya amal salih sangat-sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa ahli zikir dimanapun dalam keadaan apapun, agar nanti kita di akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan zikrullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله, berita gembira. Berita gembira bagi kita sebagai orang muslim, orang mukmin yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala salawat 10 kali. Sungguh jamaah sekalian, kalau tidak ada manfaat sama sekali daripada salawat kepada Nabi Muhammad selainkan Allah yang salawat kepada kita, itu sudah luar biasa. Karena ulama menjelaskan salawat Allah kepada hamba. Kalau salawat hamba kepada Nabi Muhammad apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salawat kita yang kita bisa.
Tapi apa salawat Allah untuk hamba yang bersalawat kepada Nabi Muhammad? Salawat Allah memberikan rahmat, ampunan dan petunjuk selalu dalam keadaan apapun. Cukup jamaah sekalian, satu kali salawat kita mendapatkan 10 rahmat. Dalam salawat kepada Nabi Muhammad terjamin ampunan dosa. Dalam salawat kepada Nabi Muhammad terjamin urusan yang mudah, bahkan dijaminkan kemurahan rizki. Wallahi jamaah sekalian, kalau bukan khutbah Jumat ini biasanya singkat. Kalau saya berkesempatan menyampaikan kemuliaan dan manfaat daripada salawat, saya butuh berkali-kali khutbah Jumat. Kita hanya membahas keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belum tentu habis. Banyak manfaat. Sampai ulama menjelaskan lebih daripada 100 manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup di antara lain Allah yang berkenan salawat kepada kita. Oleh kerana itu jamaah sekalian, yang kita mencintai Nabi Muhammad, jangan sampai meninggal dunia tapi terisi dalam buku amal ibadahnya yang paling sedikit adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Malu kita. Nabi Muhammad yang telah berjuang untuk kita, Nabi Muhammad yang telah sabar untuk kita, Nabi Muhammad yang selalu mendoakan, berkeinginan untuk bertemu dengan kita. Bahkan beliau menunggu kita nanti di hadapan pintu surga agar kita sama-sama bisa minum dari tangan beliau. Satu kali minum tidak akan haus selama-lamanya. Begitu rindunya Rasulullah kepada umatnya. Tapi ternyata di antara amal salih yang kita berkata cinta Rasulullah, tapi ternyata yang paling sedikit kita beramal salih adalah salawat kepada beliau. Yang semestinya sebanyak-banyak amal salih adalah salawat kepada beliau, menjadi tanda cinta kita kepada beliau dan tanda berterima kasih atas perjuangannya dan kesabarannya beliau. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, berkahi semua yang hadir dengan keberkahan salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, aku mohon di hari yang mulia dan agung ini untuk semua jamaah yang hadir, selepas Jumat ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan segala hajatnya. Ya Allah, di antara kami yang belum haji dan umrah, panjangkan umurnya, sihatkan badannya, murahkan rizkinya, berikan kemudahan bisa haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, atas izinmu kami berkumpul bersama-sama salat Jumat di masjid ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
tolonglah kami di hari kiamat dengan syafaat Nabi Muhammad. Jadikan kami ya Allah yang fantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan minum air dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni orang tua kami, muliakan orang tua kami, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ya Allah, pelihara anak dan cucu